2 atau 79? 79 nggak? Oh, bukan 72 ya. Ngerujak, ngobrol urusan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Hai kawan pajak, kembali lagi dengan saya Irfan Sofyan yang pada kali ini di episode Natar Ngerujak akan membawakan sebuah materi yang gak kalah menarik dengan materi-materi sebelumnya, yaitu mengenai proses bisnis penilaian pajak. Nah, pada kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu petugas penilai di KPP Pratama Natar, yaitu Dengan saya Jeki Yulianto. Halo semuanya kawan pajak. Jeki Yulianto. Oke, ini manggilnya Mas Jeki apa Kak Jeki nih enaknya nih? Kayaknya lebih enak Kak Jeki aja. Kak Jeki aja, bukan brother Joki, Jeki apa? Boleh, Bro boleh. Jeki ya. Oke, Kak Jeki, perlu kawan pajak ketahui bahwa Kakak Jeki Yulianto ini merupakan petugas penilai di KPP Pratama Natar. Nah, apa itu petugas penilai dan penilaian pajak itu sendiri apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materinya nih Kak Jeki, bisa dijelasin dulu nggak sih penilai itu apa? Petugas penilai pajak itu sebenarnya apa sih? Supaya kawan pajak mungkin yang belum pernah mendengar nih tahu gitu. Oke, makasih Kak Irfan. Jadi gini Kak Irfan, kalau sebelumnya ya aturan terkait dengan jabatan penilai itu diatur di Permen-Pan RB nomor 11 tahun 2018 Kak. Nah, tapi aturan tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Kak oleh Permen-Pan RB nomor 11 tahun 2023. Nah, di aturan tersebut dijelaskan nih Kak bahwa yang dimaksud dengan jabatan penilai itu adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan penilaian dan atau pemetaan kekayaan negara dan pajak. Nah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian siapa saja sih yang disebut dengan penilai? Nah, siapa itu Kak? Nah, di Peraturan Menteri Keuangan nomor 234 tahun 2022 tentang perubahan atas PMK nomor 186 tahun 2019 tentang klasifikasi objek pajak dan juga tata cara penetapan NJOP. Nah, di situ disebutin nggak bahwa yang disebut dengan penilai itu meliputi 3. Yang pertama fungsional penilai pajak, kemudian fungsional asisten penilai pajak, kemudian yang ketiga petugas penilai pajak. Seperti saya contohnya petugas penilai pajak. Nah, kemudian mungkin kawan pajak bertanya-tanya ya, sebenarnya yang dimaksud dengan penilaian itu apa sih Nah, gitu kan. itu penting itu Kak. Nah, penilaian adalah serangkaian kegiatan. Jadi berupa proses tuh Kak. Serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian. Objek penilaian bisa objek PBB, bisa properti, bisa bisnis. Nah, pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian. Jadi kalau yang kita pakai ini standar penilaiannya adalah SPI atau Standar Penilaian Indonesia. Nah, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Gitulah Kak kira-kira. Oke. Nah, ini mungkin kawan pajak masih ada yang asing ya dengan istilah penilaian pajak nih. Yang mungkin yang familiar, yang terkait, yang punya kewajiban PBB P5L ya Kak ya. Mungkin sudah familiar dan mungkin kawan pajak yang nggak ada kewajiban PBB P5L dalam kewajiban perpajakannya mungkin masih asing nih dengan penilaian ini. Ya perlu kawan pajak ketahui bahwa penilai pajak itu merupakan salah satu dari core bisnis dari KPP Pratama ya, dari kantor pelayanan pajak ya. Jadi penilaian ini merupakan suatu dukungan untuk mencapai penerimaan di kantor pajak. Jadi apa yang dihasilkan oleh proses penilaian ini nanti akan dipakai oleh proses bisnis lainnya untuk menggali potensi. Betul. Nah, pada hal ini penilai ini akan menentukan nilai NJOP ya salah satunya yang nantinya akan dipakai oleh AR atau pemeriksa pajak ya Kak Jeki ya. Betul. Untuk proses penggalian potensinya. Aturan baru mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan Kak diatur di PMK 79 tahun 2023 ini ya. Betul. Kira-kira apa aja yang diatur di PMK ini dan sebenarnya latar belakangnya apa sih kenapa harus keluar? Oke, makasih Kak. Mungkin saya jelasin latar belakangnya dulu ya Kak. Iya, Kenapa diterbitkan PMK 79 tahun 2023 ini. Betul. Nah, jadi kalau dulu itu kan masih terpisah Kak. Jadi kalau untuk PBB P5L ya, nah itu
diatur dengan PMK nomor 186 tahun 2019 yang sekarang sudah dirubah sebagian dengan PMK 234 tahun 2022. Nah itu kalau untuk PBB. Kemudian untuk selain PBB seperti properti, bisnis dan ATB itu diatur secara terpisah dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 54 tahun 2016. Nah, dengan adanya PMK 79 ini Kak, yang kedua hal tersebut bisa digabung. Oke. Nah, jadi PMK 79 ini menjadi wadah untuk meunifikasi antara PBB dan juga non-PBB seperti itu Kak. Jadi pada intinya sebelumnya itu yang diatur di PMK hanya penilaian untuk NJOP. Betul. Sedangkan untuk proses bisnis itu diatur bukan dengan PMK ya. Nah, makanya dengan muncul PMK ini semuanya diatur. Oke. Nah, mengenai ruang lingkupnya sendiri ini itu secara umum gimana sih Kak? Bisa jelasin dikit nggak? Oke. Sebenarnya apa aja yang dinilai di PMK ini? Makasih Kak. Sebenarnya tadi udah saya jelasin sebagian ya Kak. Jadi ruang lingkupnya itu ya kurang lebih ada dua. Yang pertama menentukan NJOP dalam rangka penetapan SPPT. Iya. Jadi mungkin saya menjelaskan dari awal dulu ya Kak. Mungkin kawan pajak banyak yang belum tahu kan. Boleh Kak. Jadi mungkin kalau di benak kawan pajak, kalau misalkan dengar kata PBB itu yang terbesit PBB P2. Ya. Iya. Nah, padahal sudah diatur di Undang-Undang PDRD nomor 28 tahun 2009 bahwa untuk PBB P2 perdesaan dan perkotaan itu diatur oleh Pemda Kak. Sementara kalau untuk PBB P5L dulu P3 perkebunan, perhutanan, pertambangan. Kemudian pada tahun 2020 diubah menjadi PBB P5L. Nah, apa itu PBB P5L? Itu adalah perkebunan, perhutanan, pertambangan migas, pertambangan minerba, pertambangan panas bumi dan sektor lainnya. Nah, seperti itu, Kak. Nah, yang dihandle oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini adalah KPP Natar adalah yang PBB P5L seperti itu. Nah, balik lagi ke hal tadi, ruang lingkup dari PMK 79 ini apa gitu kan. Nah, kurang lebih ada dua Kak. Yang pertama menentukan NJOP untuk penerbitan SPPT PBB P5L ya, PBB P5L yang itu diatur secara rinci lagi di PMK 186 tahun 2019. Kemudian yang kedua menentukan nilai harta berwujud, misalkan nilai properti dari kegiatan membangun sendiri itu bisa. Kemudian harta tidak berwujud, contohnya apa? Merek dagang, goodwill, nah itu termasuk harta tidak berwujud. Kemudian penilaian bisnis itu bisa penilaian entitas, bisa penilaian saham seperti itu Kak. Oke, jelas banget nih penjelasan dari Kak Jeki ya. Tapi satu poin yang mau saya tekankan juga nih untuk kawan pajak, dan ini mungkin informasi yang sangat berguna buat kawan pajak ya, bahwa PBB yang diampu oleh KPP Pertama Natar yang merupakan perpanjangan tangan dari DJP itu adalah PBB P5L ya. Betul ya. Kak, betul. Bukan PBB P2 perkotaan dan pedesaan. Nah, kalau kita mau bayar PBB rumah itu kan P2 ya. P2 betul. Jangan sampai salah lagi kawan pajak di sana kalau mau nanya-nanya masalah PBB P2 pajak rumahnya jangan ke KPP Pertama Natar ya. Tapi harus langsung ke Dispendanya di sana. Atau biasanya diurus sama kepala desa ya, kantor desa ya. Oke nih Kak Jeki. Jadi tadi bilangnya ada NJOP nih. Sebenarnya kita tuh capek-capek lah istilahnya untuk membuat menilai sebuah NJOP atau nilai jual objek pajak. Kemudian nih NJOP ini dipakai untuk apa sih sebenarnya kalau di kantor pajak? Oke, NJOP ini digunakan untuk apa? Nah, sudah diatur di Undang-Undang PBB Kak, nomor 12 tahun 1994. Betul. Nah, bahwa kegunaan NJOP itu ada banyak banget Kak. Yang pertama penerbitan SPPT berdasarkan SPOP. Jadi setiap tahun Kak itu untuk wajib pajak sektor PBB P5L, perkebunan, perhutanan, pertambangan tadi itu selalu menyampaikan SPOP PBB. Nah, dari SPOP itulah kita nanti terbitin yang namanya SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB P5L yang jatuh tempo pembayaran itu 6 bulan. SPOP tadi itu apa Kak? Nah, SPOP itu Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Jadi kalau misalkan contohnya SPT tahunan, nah di PBB juga ada SPT tahunannya. SPOP itu. Namanya SPOP. Ya, kalau untuk wajib pajak sektor perkebunan itu menyampaikan SPOP-nya dari 1 Februari sampai dengan 2 Maret seperti itu Kak, setiap tahun. Setelah itu nanti baru
kita lakukan penilaian, terbitlah yang namanya SPPT PBB SPPT gitu. PBB. Jadi wajib pajak menyampaikan SPOP, nanti Betul. kantor pajak menerbitkan SPPT ya. Betul. Oke, terus apa lagi Kak? Nah, selain SPPT juga penilaian itu digunakan pada saat penerbitan SKP PBB. Jadi misalkan kawan pajak ini tidak menyampaikan SPOP tadi, itu bisa kita lakukan pemeriksaan kan? Betul. Yang nanti outputnya terbit SKP PBB. Kemudian selain itu juga ada surat keputusan keberatan. Kalau misalkan sudah terbit SPPT tapi wajib pajak mengajukan upaya hukum, mengajukan keberatan, nah itu bisa tuh Kak kita lakukan penilaian. Banyaklah Kak kegunaannya. Jadi sebenarnya NJOP ini harus ditetapkan nilainya ya Kak, Betul. ya, supaya ya dia nilainya sesuai nilai pasar. Betul. Bukan yang semau-mau WP dia dinilai Iya. berapa atas objek pajaknya. Makanya disitulah peran penting penilaian pajak kawan pajak. Nah tadi juga nyebutin ada penilaian bisnis nih Kak. Ini nih mungkin saya yang awam ya. Apakah ini hal baru dan ini penerapannya dalam konteks proses bisnis di kantor kita itu gimana sih, untuk apa aja penilaian proses bisnis ini? Oke Kak, sebenarnya kalau misalkan kita bicara penilaian bisnis ya, itu sudah ya diatur sejak tahun 2016 melalui SE Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 54 tahun 2016. Oke. Nah, itu sudah diatur terkait dengan penilaian bisnis. Nah, bisnis tersebut ya bisa penilaian saham, penilaian entitas seperti itu. Tapi kalau misalkan yang dimaksud pengaturan baru di sini yaitu PMK 79 tadi yang menjadi unifikasi antara PBB dan juga penilaian bisnis seperti itu. Jadi secara material pun sebenarnya nggak ada materi baru yang dimuat di situ ya. Proses bisnis emang sudah diatur ya. Sudah diatur. Cuman dijadikan satu payung Jadikan saja. satu. Sebelumnya kan masih terpisah tuh Kak. Jadi kita bingung kan PBB ini merujuknya kemana gitu kan. Nah, sekarang jadi satu. di PMK 79 Betul, ini. betul Kak. Nah, kawan pajak semakin menarik juga nih. Tapi mungkin kawan pajak yang nyimak nih mungkin lagi bertanya-tanya nih, sebenarnya prosesnya penilaian itu gimana sih dari awal? Bisa diceritain sedikit nggak nih? Iya. Terkait proses penilaian ya Kak, ya. Mungkin kawan pajak di sini pada penasaran kan sebenarnya proses penilaian dari awal misalkan PBB dari terbit SPOP sampai dengan terbit SPPT itu prosesnya seperti apa gitu kan. Nah, yang pertama pasti prosesnya itu penyiapan bahan penilaian. Nah, apa saja yang disiapkan di situ adalah surat perintah. Nah, kita sebagai penilai tidak bisa bergerak kalau misalkan tidak ada surat perintah dari kepala kantor. Gitu kan. Jadi harus ada surat perintahnya. Kemudian selain itu ada juga valuation planning. Jadi nggak cuma pemeriksaan yang punya audit plan, tapi penilai juga punya valuation planning. Nah, di situ isinya ya pendekatan apa yang nanti kita gunakan, analisis apa yang kita gunakan, seperti itu Kak. Kalau di pemeriksaan kayak auditor plan ya. Kalau audit auditor plan ya. betul, iya di penilaian juga ada. Nah, kemudian proses yang kedua apa? Pengumpulan data objek penilaian dan data pendukung penilaian. Nah, contohnya apa Kak? Data SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Sekarang sudah e-SPOP namanya. Kalau dulu masih manual, tapi sejak tahun pajak 2021 sudah elektronik SPOP namanya. Kemudian selain itu ada data supply and demand juga yang kita kumpulkan. Kemudian step yang ketiga adalah analisis data objek dan data pendukung. Nah, contohnya analisis apa? Analisis HBU. Apa itu analisis HBU? Yaitu highest and best use. Misalkan terhadap suatu properti tanah kosong ini kegunaan terbaiknya seperti apa? Aspek legalitasnya seperti apa? Apakah SHM? Apakah masih girik? Kemudian aspek fisiknya seperti apa? Lokasinya seperti apa? Ukurannya berapa? Kemudian aspek finansial dan juga aspek produktivitas maksimal. Jadi tanah kosong tersebut paling cocok tuh digunakan sebagai apa? Apakah sebagai ruko, apakah sebagai kos-kosan, apakah sebagai tempat tinggal. Nah, itu dilakukan analisis HBU seperti itu Kak. Kemudian step selanjutnya itu kita lakukan penerapan pendekatan penilaian. Kalau untuk properti kan ada 3 pendekatan tuh Kak yang sudah secara umum kita ketahui. Ada pendekatan data pasar, kita bandingin dengan harga properti sejenis. Kemudian ada pendekatan biaya, kita hitung berapa biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada juga pendekatan pendapatan. Kalau misalkan propertinya kayak kos-kosan, kayak ruko itu kan menghasilkan pendapatan. Nah, itu nilai propertinya bisa kita hitung dengan pendekatan pendapatan. Berapa sih income-nya setahun, dari situ bisa kita hitung berapa nilai properti tersebut. Kemudian proses yang terakhir pasti kita bikin yang namanya laporan penilaian. Di situ ada kertas kerja penilaian dan juga laporan penilaian yang nanti ditandatangan oleh kepala kantor. Itulah output
penilaian. Step terakhirnya seperti itu, Kak. Jadi produknya adalah laporan ini Betul. ya, laporan yang memuat hasil penilaiannya. Tapi yang menarik nih Kak, ini tadi ada menyampaikan ada data-data yang harus dikumpulkan terlebih dahulu ya. Tadi Kak Jeki juga sudah menyebutkan ada data SPOP ya. Tapi bagaimana kalau misalnya yang dinilai ini bukan objek tanah tadi Kak, misalnya proses nilai bisnis tadi atau goodwill tadi yang Kak Jeki sempat sebutkan, itu data apa sebenarnya yang dikumpulkan? Oke, kalau untuk penetapan NGO PPBB kan sudah jelas tadi ya, Kak, yang kita kumpulkan data SPOP, kemudian data supply and demand. Kita kan punya base data tuh di aplikasi appraisal, data supply and demand. Tapi kalau misalkan yang dinilai ini bukan PBB seperti apa? Nah, misalkan yang kita nilai ini ATB, aset tak berwujud. Contohnya goodwill, merek dagang, kemudian saham. Nah, data yang kita kumpulkan itu misalkan data makro ekonomi, misalkan dari situs Damodaran yang kita gunakan, kita cek capitalization rate-nya berapa, diskon rate-nya berapa, kemudian PDB dan segala macam, itu termasuk dalam data makroekonomi. Kemudian data sektor industri, misalkan industrinya jualan karet misalkan. Nah, kita cek perusahaan dengan industri yang sejenis. Nah, itu kita bisa bandingkan berapa income-nya dan segala macam dengan industri yang sejenis. Seperti itu, Kak. Benchmarknya betul. Kayaknya ternyata banyak sekali aspeknya yang perlu diketahui nih ya. Mungkin satu episode podcast kayaknya nggak cukup ini Kak Jeki ya. Betul. Mungkin kawan pajak yang emang mau tanya-tanya, penasaran dan diskusi ya tentang penilaian atau mungkin ada ya wajib pajak yang baru pertama kali mau ngisi SPOP ya. Bingung gitu kan. Bingung. Boleh kawan pajak kita sharing di kantor di KPP Pertama Natar, bisa bertemu dengan penilainya Kak Jeki langsung atau nanti dibimbing dan dibantu juga oleh tim penyuluh pajak ya, yang di sini pasti standby terus di meja helpdesk gitu. Nanti apa aja yang mau didiskusikan gampang bisa diatur semuanya. Oke Kak, ini sebenarnya pertanyaan terakhir saya nih. Saya mau nanya ini terakhir, ada nggak proses penilaian yang udah baru selesai dilakukan gitu, yang selesai dilakukan, dan bisa ceritain sedikit nggak, nah tanggapan WP-nya bagaimana, terus berapa hasil, mungkin bisa dikasih gambaran lah berapa nilai NJOP-nya dan proses penilaiannya bagaimana. Oke, makasih Kak. Sebenarnya banyak ya Kak proses penilaian yang selama ini sudah kita lakukan. Cuman ya saya pengen menjelaskan sedikit contoh kecilnya aja contoh gitu. Kecil yang paling menarik lah. Ya, yang paling menarik itu sebenarnya yang baru-baru ini kita lakukan Kak. Jadi kita ini lagi giat-giatnya menggali potensi objek PBB Piling sektor minerba. Kan masih banyak tuh Kak. Kita kan KPP Natar ini ada 4 kabupaten, ada Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus. Itu kan masih banyak tambang-tambang yang sudah berizin, ada izin usaha pertambangannya, tapi belum mendaftarkan objeknya di KPP Natar Kak. Nah, makanya kita lagi giat untuk menggali potensi untuk mendaftarkan objek-objek tersebut ke KPP Natar, karena masih banyak sekali potensial loss di situ Kak. Nah, jadi misalkan nih untuk perusahaan tambang tadi ya, nah kebetulan kan data DJP dengan data Kementerian SDM itu sinkron nggak? Nah, jadi kita punya data terkait dengan izin usaha pertambangan. Nah, misalkan di Pringsewu gitu kan ada beberapa wajib pajak. Nah, itu kita edukasi, kita persuasi untuk mendaftarkan objeknya ke KPP Pertama Natar. Untuk endingnya nanti ya sama terbit SPPT seperti itu. Karena sebenarnya banyak wajib pajak yang sudah patuh Kak. Sudah patuh tapi dia belum tahu seperti itu. Harus ngapain. Iya, sebenarnya mereka mau mendaftarkan ke KPP gitu kan. Cuman karena tidak tahu itu, makanya harus kita edukasi seperti itu Kak. Oke, tadi berarti ini sebenarnya kalau kawan pajak yang di luar sana punya izin pertambangan itu tadi tidak menyampaikan SPOP, itu bagaimana prosesnya Kak? Nah, harusnya kan sudah dijelaskan Kak di Peraturan Menteri Keuangan nomor 186 tahun 2019 itu disebutkan kalau wajib pajak yang sudah memiliki izin usaha pertambangan, nah itu wajib mendaftarkan objeknya ke KPP Pertama Natar. Nah, selama ini memang banyak Kak, cuman ya ketika dia tidak mendaftarkan objek PBB-nya ke Direktorat Jenderal Pajak ya artinya kan menyalahi aturan seperti itu Kak. Karena di PMK tersebut dikatakan wajib mendaftarkan objeknya ke KPP Pertama Natar. Nah, untuk menghindari
hal-hal yang tidak diinginkan ya lebih baik mendaftarkan objeknya ke KPP Natar gitu kan. Nanti mungkin akan ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Betul, Kak, ya? betul, Oke. betul. Nah, ini kawan pajak kalau sudah melalui proses pemeriksaan tentunya nanti yang diterapkan, yang ditetapkan itu lebih besar, ada sanksi Iya, administrasinya ya Kak Jeki ya. Betul. Baik Kak Jeki, terima kasih banyak atas kehadirannya dan memberikan edukasi kepada kawan pajak yang mungkin baru mengenal tentang PBB ini dan belum tentu semua kawan pajak familiar gitu dengan PBB P5L yang diampu oleh KPP Pratama Natar. Baik, kawan pajak, itulah tadi perbincangan kita dengan Kak Jeki Yulianto, petugas penilai dari KPP Pratama Natar yang sudah membuka wawasan kita mengenai proses penilaian di lingkungan KPP Pratama Natar. Nah, simak terus podcast Natar Ngerujak, Natar Ngobrol Urusan Pajak di channel YouTube KPP Pratama Natar dan juga di Spotify Natar Ngerujak. Dan jangan lupa juga di follow akun Instagram pajak.natar. Natar Ngerujak, udah ngerujak belum hari ini?